Kepada yang terhormat Bapak Guru Mata Pelajaran Fikih dan teman-teman sekalian, kami kelompok 1 dari kelas 10 MIA 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Najwa Natasha selaku moderator pada kali ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Dea Prasiska, Dela Yowandana Sution, Isma Ummu Khair, Azahra Najwa, Rizkullah Prayoga, dan Fatir Rahman Alfat. Materi yang akan kami paparkan adalah fikih dan perkembangannya, yang terbagi atas konsep fikih dalam Islam, ruang lingkup fikih, dan periodisasi perkembangan ilmu fikih. Pada tahap awal, saya akan menjelaskan tentang pendalaman materi. Di dalam syariat Islam, terdapat 3 bagian yang sangat absen dan tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain, yaitu ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan ilmu fikih. Yang pertama yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid yaitu hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam. Yang kedua yaitu ilmu akhlak. Ilmu akhlak yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Misalnya, segala peraturan mengarah pada perlindungan, keutamaan sifat, dan mencegah buruknya perilaku manusia. Seperti himbauan agar berbuat benar, harus memenuhi janji, amanah, dan dilarang berdusta dan berkhianat. Yang ketiga yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dan sesamanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentukan dari kata fiqhun yang secara bahasa berarti fahimun, aqimun. Pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa ditemukan satu definisi yang tunggal. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Ada beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih, yaitu 1. Ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip yang tertentu. 2. Ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah dan terbagi menjadi wajib, sunnah, haram, dan mubah. 3. Ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. 4. Fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci atau tafsili, yakni Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma melalui proses istidlal, dedukatif, istinbat, induktif, atau najar, analisis. Ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih. Dalam hal ini, kalangan fuqaha membagikannya menjadi 2 pengertian, yakni A. Memelihara hukum furu', hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak seluruhnya atau sebagiannya. B. Materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qati maupun yang bersifat jani. Fikih. Ruang lingkup fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan setiap mukhalaf. Hukum dalam fikih terdiri dari hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Dalam bentuk lain, sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Adapun ruang lingkupnya diputi hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Khaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hukum-hukum munokaah atau pernikahan. Ini sering juga disebut hubungan kekeluargaan. Hukum munokaah atau pernikahan ini juga dapat disebut hukum kekeluargaan. Ketiga, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat. Keempat, hukum jinayah atau hukum pendata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari. Ada perkembangan ilmu fikih. Menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, ilmu fikih terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, periode Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah adalah masa fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan.
Sumber asasi yang ada pada masa ini ialah Al-Quran. Bagaimana yang tercantum dalam surah Najm ayat 3 dan 4 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pada periode ini, walaupun usianya tidak panjang, namun telah meninggalkan dampak kuat dan kesan-kesan serta pengarah yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam. Periode sahabat. Periode ini berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad dan berakhir sejak Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada periode ini, hiduplah sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah. Dan yang ketiga, periode Tadwin. Masa ini disebut dengan masa keemasan Islam yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Muncul pula masa-masa fikih yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. 4. Periode taklid. A. Sebab-sebab taklid. Secara umum, sikap taklid disebabkan oleh keterberlangguan akal dan pikiran sebagai akibat hilangnya kebiasaan berpikir. Sikap taklid disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berjihad secara mandiri. B. Aktivitas ulama di masa taklid. Masa taklid disebut juga masa para fuqaha mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan iman mereka masing-masing dan memberi fatwa pula bahwa orang yang bertaklid atau mukhalid tidak boleh menggabungkan mazhab satu dengan mazhab lainnya. Demikian pemaparan materi konsep fikih dan perkembangannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kami tidak sengaja. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.